Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Awaliananda dengan NIM 20080010087, mahasiswa program studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan steril. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode sterilisasi. Sterilisasi sendiri merupakan suatu proses menghilangkan semua bentuk kehidupan, baik patogen maupun non-patogen, vegetatif maupun non-vegetatif, dari suatu material atau objek. Sterilisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses menghancurkan atau memusnahkan semua mikroorganisme termasuk spora dari sebuah benda atau lingkungan. Tujuan dari sterilisasi itu sendiri adalah untuk mencegah transmisi penyakit, mencegah pembusukan material yang disebabkan oleh mikroorganisme, serta untuk menjamin produk agar bebas mikroorganisme sehingga mutu produk dapat terjamin. Metode sterilisasi terbagi menjadi 3, yaitu sterilisasi fisik, mekanik, dan kimia. Yang pertama, sterilisasi secara fisik. Sterilisasi secara fisik terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, dengan menggunakan metode panas kering. Metode ini dilakukan dengan menggunakan oven pada suhu 160-180 derajat Celcius selama 30-240 menit. Sterilisasi ini cocok untuk sterilisasi serbuk yang tidak stabil terhadap uap air, dan alat yang terbuat dari kaca. Yang selanjutnya adalah sterilisasi dengan panas basah. Metode ini dilakukan dengan menggunakan alat autoklaf, menggunakan suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 PSI selama 15 menit. Autoklaf merupakan alat pemanas tertutup yang fungsinya untuk mensterilkan suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi. Kemudian, yang selanjutnya adalah sterilisasi dengan radiasi. Sterilisasi ini dilakukan menggunakan radiasi elektromagnetik dari sinar gamma seperti menggunakan isotop radioaktif kobalt 60, atau bisa juga digunakan sinar UV, sinar tampak, serta sinar inframerah. Metode ini dapat digunakan untuk mensterilkan produk yang tidak tahan panas karena sterilisasi radiasi dilakukan pada suhu kamar dan tidak menimbulkan kenaikan suhu. Yang selanjutnya adalah dengan pemijaran. Pemijaran ini dilakukan dengan cara membakar alat pada api secara langsung. Contohnya, yaitu sterilisasi pada ose, jarum inokulum, inset, batang L, dan lainnya. Yang kedua adalah metode sterilisasi secara mekanik. Sterilisasi secara mekanik atau filtrasi merupakan metode yang dilakukan dengan menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil, yaitu 0,22 mikron atau 0,45 mikron, sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Proses ini ditujukan untuk sterilisasi bahan yang peka panas, misalnya larutan serum, enzim, toksin kuman, ekstrak sel, dan lain-lain. Yang ketiga adalah metode sterilisasi secara kimia. Biasanya, sterilisasi secara kimiawi menggunakan senyawa desinfektan antara lain alkohol, atau dapat pula menggunakan cairan kimia seperti formaldehid. Namun, cara ini memiliki efek toksik terhadap bahan yang disterilkan, sehingga tidak dianjurkan untuk digunakan. Yang selanjutnya adalah dasar dalam pemilihan metode sterilisasi. Jadi, titik kritis sterilisasi selain melakukan prosedur sterilisasi dengan benar, juga harus dilakukan pemilihan metode sterilisasi yang tepat berdasarkan sifat fisika kimia bahan aktif, terutama stabilitas alat atau bahan terhadap panas. Alat yang tahan akan pemanasan dapat dilakukan sterilisasi menggunakan cara panas, baik panas basah ataupun panas kering. Alat yang tidak tahan panas, misalnya tutup pipet,
Wadah sediaan yang terbuat dari plastik tidak tahan panas dapat disterilkan dengan menggunakan cara dingin, misalnya dengan dialiri gas etilen oksida atau disterilkan dengan cara radiasi. Apabila tidak memungkinkan dilakukan sterilisasi dengan cara tersebut, maka dilakukan desinfeksi dengan cara merendam alat tersebut dalam alkohol 70% selama 24 jam. Namun, hal ini belum menjamin sterilitas alat. Sekian penjelasan dari saya mengenai metode sterilisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.